Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Markus 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-31 ketika Yesus meminta satu hal lagi. Jadi saya terkesan ingin menyampaikan bagian firman Tuhan ini waktu kami sharing saya diberkati dengan bagian firman Tuhan ini dan saya ingin kita merenungkan kembali bagian firman Tuhan ini. Kita sudah tahu cerita ini. Cerita ini bercerita tentang seorang yang kaya yang bermaksud sebetulnya mungkin ingin mengikuti Yesus ya, tetapi kita tahu dalam cerita ini pada akhirnya oleh satu permintaan Tuhan yang Tuhan ingin dia lakukan, tetapi dia tidak dapat melakukannya sehingga dalam cerita ini dikatakan bahwa dia kecewa sehingga dia pulang, dia pergi dengan sedih hati. Nah, mari kita membaca firman Tuhan ini mulai dari ayat 1 sampai selesai ya. Kita baca bersama-sama saja. 1, 2, 3. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Haleluya. Ada satu pertanyaan yang lebih penting daripada bagaimana saya menjadi kaya. Dan bagaimana saya menjadi sukses. Juga bagaimana saya hidup bahagia. Pertanyaan itu adalah, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Walaupun memang kalau kita lihat dunia di mana kita hidup sekarang ini sudah dibuat satu pola ya. Dari sejak anak-anak sudah didoktrin, sudah diajarkan tentang bagaimana menjadi sukses. Bagaimana menjadi seorang yang beruang, seorang yang kaya. Bagaimana agar supaya hidup berbahagia. Sehingga karena ini sudah menjadi doktrin, sudah menjadi satu pola, maka orang pada akhirnya berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan kekayaan,
bisa sukses, dan lain sebagainya. Sehingga terkadang dengan hal ini, kadang-kadang hampir melupakan satu hal yang paling penting. Apa yang paling penting itu? Yaitu tentang bagaimana atau apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, kalau kita melihat teks ini atau konteks ini, orang kaya dalam teks ini tahu akan hal ini. Karena secara sukses, dia sudah sukses ya. Karena dia dikatakan seorang yang kaya. Tidak hanya seorang yang kaya dia dikatakan. Tetapi dia juga sebagai seorang yang dapat dikatakan mungkin seorang yang terpandang pada waktu itu ya. Kalau hidup di zaman sekarang mungkin orang ini bisa dijadikan sebagai majelis yang ada di gereja atau penatua. Karena apa? Karena walaupun dia kaya, tapi dia seorang yang sopan. Kalau dilihat dari apa yang dia lakukan ya. Kan hanya itu, tapi ia seorang yang bermoral. Nah, tentu ini kan tidak mudah bagi seorang yang memiliki kekayaan. Biasanya kadang-kadang orang yang memiliki kekayaan yang banyak semena-mena kadang-kadang karena dia memiliki kekuasaan. Sehingga terkesan orang yang memiliki banyak kekayaan ya karena dia memiliki power, mungkin dia sudah merasa memiliki power, kuasa, sehingga terkadang melakukan segala sesuatu dengan kadang-kadang tidak lagi menghargai orang lain, perasaan orang lain. Tapi orang ini berbeda, ia juga taat. Dan yang lebih daripada itu dikatakan ia hormat kepada Yesus. Jadi pada waktu dia melihat Yesus, dia berlari. Bayangkan ada banyak orang di situ, tapi dia berlari untuk mendapatkan Yesus atau untuk bertemu dengan Yesus. Nah, ternyata pada waktu itu orang kaya kalau berlari-lari untuk pergi ke satu tempat itu sebenarnya kurang terhormat kelihatannya. Biasanya orang kaya itu kan ya selalu diatur, jadwalnya sudah diatur. Kalau ada orang yang akan bertemu, misalkan biasanya, oh Yesus akan datang, biasanya saya ingin bertemu. Kalau orang kaya itu di sana. Tapi di sini dia mungkin juga waktu itu dia bertepatan ya, Yesus datang, kemudian dia mengetahui Yesus ada. Dia berlari-lari, jadi dia mengabaikan kehormatannya ya. Dia berlari-lari untuk mendapatkan Yesus. Dan lebih daripada itu, dia berlutut. Nah, berlutut di hadapan Yesus. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Yesus baru dia kenal, tetapi dia sudah bisa berlutut di hadapan Yesus. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa orang kaya ini saya katakan orang yang luar biasa. Makanya kalau saya katakan tadi, kalau di zaman sekarang pasti dia ketika dia orang Kristen, dia akan masuk di jajaran gereja. Dia pasti akan duduk di salah satu pemimpin yang ada di gereja. Karena kaya, kemudian bisa dikatakan bermoral dan setia. Nah, yang pertama sih ia datang dengan semangat dan berlutut, jadi ayat 17 ya. Nah, Markus mengatakan justru ia berlari mendapatkan Yesus. Jadi coba kita kembali lagi bayangkan suasana ini ya, orang banyak, tapi orang kaya ini berlari menembus kerumunan lalu berlutut. Mungkin semua orang pasti berpikir atau yang melihat itu, wah ini calon murid yang luar biasa ini. Ini pasti diterima oleh Yesus untuk menjadi murid ya. Karena dia sudah mengabaikan kehormatannya. Kemudian dia datang, merendahkan diri di hadapan Yesus. Berlari-lari dan berlutut di hadapan Yesus. Nah, manusia melihat seorang yang berlutut. Ya. Umumnya manusia itu melihat apa yang kelihatannya. Tetapi Yesus berbeda.
Yesus melihat apa yang ada di dalam hatinya. Coba kita bayangkan kalau ini terjadi kepada kita. Mungkin kita langsung menerima dia, puji Tuhan, ini jiwa ini. Apalagi jiwa yang memiliki uang yang banyak, langsung dirangkul ya. Mereka diprioritaskan kalau di zaman sekarang mungkin. Ketika diperhadapkan dengan pelayan-pelayan. Sudah berlutut. Tetapi Yesus ternyata melihat hatinya. Apa yang masih berdiri di dalam hati orang ini. Masih ada sesuatu yang ada di dalam hati orang ini. Yang dia masih utamakan. Yang dia masih prioritaskan. Nah, banyak orang dapat berlutut di gereja hari-hari ini. Tetapi belum tentu hatinya sudah bersujud kepada Kristus. Makanya ini menjadi tugas daripada gereja ya. Untuk memastikan setiap jemaatnya yang ada di gereja, apakah mereka betul-betul hati mereka sudah sujud kepada Tuhan. Ataukah hanya sujud dalam fisik saja. Kita datang bersujud kepada Tuhan setiap minggu kita hadir di gereja, tetapi hati kita masih ada yang mengikat. Kedua, pertanyaannya benar, tapi cara berpikirnya masih salah, ayat 17-18. Ia bertanya, apa yang harus kuperbuat? Nah, coba kita perhatikan itu. Kuperbuat, bahwa ia mengira kehidupan kekal dapat diperoleh dengan prestasi. Mungkin kalau saya bisa tambahkan pemikiran orang ini begini. Tuhan Yesus, apalagi yang harus saya perbuat untuk masuk hidup kekal? Karena saya sudah berbuat ini. Apalagi yang harus kulakukan? Supaya saya bisa mendapatkan kesempurnaan itu mungkin ya. Jadi ia mengira bahwa kehidupan kekal itu diperoleh dengan prestasi, dengan usaha, dan dengan kebaikan. Dengan melakukan lebih banyak lagi ya. Karena itu Yesus mulai menguji cara berpikirnya. Banyak orang sampai hari ini masih berpikir demikian ya. Kalau saya cukup baik, Tuhan pasti menerima saya. Padahal Alkitab berkata bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan upah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam pemahaman kekristenan bahwa keselamatan itu diberikan oleh Tuhan, bukan usaha kita manusia untuk mendapatkannya. Karena usaha kita tidak akan bisa untuk mendapatkan keselamatan itu, makanya Tuhan yang turun untuk memberikan keselamatan itu. Bukan kita yang berusaha untuk bisa mendapatkan keselamatan itu dengan kebaikan kita, dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin seperti yang dilakukan oleh orang kaya. Di balik kehidupan yang baik, ternyata ada satu berhala yang tersembunyi. Ayat 19 sampai 21. Jawaban orang itu sangat mengesankan. Jadi semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi Yesus mengatakan kepada dia ya tentang perintah Tuhan. Dia katakan apa? Semua itu telah kuturuti. Jadi memang luar biasa orang ini sebetulnya. Kayak saya katakan kalau memang di kehidupan sekarang ini memang orang luar biasa, ini kaya dan setia ya. Jadi kalau dilihat manusia memang luar biasa. Tidak ada masalah sebetulnya di orang ini. Tetapi ayat 21 mengatakan sesuatu yang luar biasa, Yesus memandang dia dan mengasihinya. Ini pasti ada maksudnya ya. Kasih Yesus bukan berarti menurunkan standar. Kasih Yesus justru menyingkapkan penyakit yang selama ini tersembunyi. Lalu Yesus berkata, satu hal lagi. Jadi satu hal lagi, orang ini merasa dirinya hampir sempurna, tetapi Yesus berkata masih ada satu hal lagi. Nah, kadang-kadang yang menghalangi kita masuk lebih dalam dengan Tuhan bukan 10 dosa besar. Tapi hanya satu dosa, tetapi satu itu tidak pernah mau kita lepaskan. Jadi memang ya mengikut Tuhan itu tidak mudah ya.
Memang harus total, harus sungguh-sungguh melepaskan apa yang masih mengganjal di dalam kehidupan kita. Harus sepenuh hati. Nah, di orang kaya ini ternyata ya dia masih ada. Dia pergi dengan sedih. Jadi ayat 22 ketika Yesus meminta hartanya, Yesus sebenarnya sedang meminta hatinya. Jadi intinya dalam cerita ini ketika Yesus mengatakan bahwa masih ada satu hal lagi, yaitu apa? Jualah hartamu dan berikan kepada orang miskin. Dan di situ dalam cerita itu dia menjadi kecewa dan menjadi sedih, dikatakan firman Tuhan, dan kemudian dia pulang ya, tidak mengikuti Yesus. Jadi Yesus sebenarnya sedang meminta hatinya, karena ternyata hatinya masih terikat dengan harta, masih terikat dengan apa yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki. Dan Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang kelima, Yesus menunjukkan betapa kuatnya ikatan kekayaan. Ayat 23 sampai 31. Setelah orang itu pergi, Yesus tidak mengejarnya, Yesus justru mengajar murid-muridnya. Betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah. Bukan karena kaya itu dosa, tidak ya. Jadi bukan berarti kaya itu dosa, kaya itu salah, kaya itu tidak boleh. Tetapi memang dalam pandangan Yesus bahwa betapa sukarnya orang yang beruang itu masuk ke kerajaan Allah. Karena kekayaan itu dapat menciptakan ilusi. Ilusi bahwa kita aman, ilusi bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan, ilusi bahwa uang dapat menyelesaikan semuanya. Karena itu Yesus berkata bagi manusia hal itu tidak mungkin, keselamatan tidak mungkin dicapai oleh usaha manusia hanya karena kasih karunia yang sanggup menyelamatkan. Nah, apa yang menjadi pelajaran dalam cerita firman Tuhan ini? Yang pertama, tidak semua orang yang kelihatannya baik dan melakukan perintah Tuhan telah menerima atau mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi sekali lagi kalau kita melihat secara fisik, secara penampilan, secara apa yang dilakukan oleh orang ini dalam kehidupannya yang kelihatan, saya katakan orang ini mungkin hampir sempurna ya dalam konteks kerohanian. Karena dia melakukan perintah Tuhan. Tetapi ternyata walaupun dia kelihatannya sudah melakukan segala perintah-perintah Tuhan, kelihatannya rohani, kelihatannya bermoral, tetapi ternyata dia belum mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka sekali lagi tugas gereja saat ini untuk memastikan jangan sampai ada jemaat-jemaat juga ya, mungkin masih mengalami hal yang demikian. Jadi sekarang kita sibuk mengejar jiwa-jiwa yang ada di luar, tetapi di dalam kita mengabaikan. Makanya saya katakan bahwa penting sekali itu yang namanya kita memastikan untuk menjadikan murid. Agar supaya benar-benar kehidupan atau jiwa mereka sudah tidak diragukan lagi, mereka mendapatkan keyakinan akan keselamatan. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu Tuhan selalu menyentuh berhala yang paling kita lindungi. Bagi orang muda ini uang dan harta. Ini adalah hal yang dia paling lindungi ya dalam kehidupan daripada orang yang memiliki kekayaan ini atau orang kaya ini. Tetapi bagi kita mungkin bisa jadi hal yang lain ya. Nah, apa yang ada dalam kehidupan kita? Apa berhala itu? Berhala itu adalah segala sesuatu yang kita tempatkan lebih tinggi daripada Tuhan. Jadi ketika ada sesuatu dalam diri kita itu lebih tinggi, kita utamakan, lebih prioritaskan daripada Tuhan, maka itu bisa jadi berhala. Berhala adalah apapun yang paling sulit kita lepaskan ketika Tuhan memintanya. Dan biasanya
ketika ada sesuatu yang kita tempatkan lebih tinggi daripada Tuhan, maka ketika Tuhan memintanya kita sulit untuk melepaskannya. Karena itu memang menjadi yang utama bagi kita. Karena itu menjadi yang prioritas bagi kita. Nah, sekali lagi apa yang menjadi hal yang mungkin kita lindungi, yang kita sulit lepaskan sampai pada hari ini. Lebih daripada Tuhan. Nah, tentunya dalam kehidupan kekristenan, Tuhanlah yang menjadi utama kita, Tuhan yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita, tidak ada yang lain, tetapi biarlah kiranya Dia yang menjadi pusat daripada segala yang kita sembah, yang kita muliakan. Ya. Kemudian yang ketiga, kesedihan terbesar bukan kehilangan harta, tapi kesedihan terbesar adalah kehilangan kesempatan berjalan bersama Yesus. Orang ini masih memiliki rumah, memiliki ladang, masih memiliki emas, tetapi ia kehilangan kesempatan untuk menjadi murid Kristus oleh karena dia tidak mau melepaskan kekayaan. Dia masih terikat dengan kekayaannya. Nah, apa yang mengikat kita yang kadang-kadang akhirnya tidak menjadikan kita murid Kristus yang sempurna di hadapan Tuhan. Mengikuti Yesus selalu menuntut penyerahan total. Yesus tidak meminta sebagian hati, Dia meminta seluruh hati karena hanya Dia yang layak menjadi Tuhan. Haleluya. Apakah penyerahan total sudah kita lakukan kepada Tuhan? Atau mungkin sekali lagi masih ada hal-hal lain yang membuat kita belum sepenuh menjadi murid. Tentu jika hal itu masih ada, kita gumuli hal itu, kita doakan agar supaya kita betul-betul menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, sebagai kesimpulannya, coba kita perhatikan ironi kisah ini. Orang ini datang dengan berlari ya, dengan bersemangat tadi kata firman Tuhan ya. Tetapi pada akhirnya dia pulang berjalan dengan sedih. Ia berlutut di hadapan Yesus tetapi tidak pernah akhirnya mengikut Yesus. Ia mencari hidup yang kekal tetapi memilih sesuatu yang akan ditinggalkan ketika mati. Banyak orang terjebak dengan apa yang kelihatan di dunia ini. Mereka lebih memilih apa yang ada di dunia ini, padahal dunia ini atau di dunia ini kita hanya sementara saja. Kekayaan yang kita miliki ini sebetulnya kita tidak akan bawa sampai mati, itu kita semua akan tinggalkan. Tapi banyak orang sulit untuk lepas daripada pilihan ini. Atau mereka lebih memilih yang ada sekarang daripada yang akan datang. Nah, kalau hari ini Yesus berkata kepada kita, masih ada satu hal lagi, menurut saudara apakah satu hal itu dalam kehidupan kita? Mungkin bukan uang, tetapi mungkin kepahitan yang masih kita simpan, yang belum kita lepaskan. Mungkin kita pernah mengalami satu peristiwa diperlakukan dengan tidak adil, tidak baik, sehingga ada sakit hati yang mungkin sampai saat ini kita simpan, sehingga itu menjadi satu kepahitan di dalam hati kita yang mungkin itu tidak menjadikan kita menjadi murid yang akhirnya total di hadapan Tuhan. Jadi jika masih ada kepahitan dalam hati kita, maka kita lepaskan itu. Mungkin dosa yang disembunyikan, atau mungkin juga kesombongan yang masih kita lakukan. Mungkin juga rasa aman pada pekerjaan kita, jadi sulit melepaskan pekerjaan, lebih mementingkan pekerjaan, lebih mementingkan yaitu uang dan lain sebagainya. Mungkin sesuatu yang selama ini tidak rela kita serahkan. Apa itu saya tidak tahu, kita yang paling tahu. Nah, banyak orang kehilangan kerajaan Allah bukan karena mereka membenci Yesus, tetapi karena mereka terlalu mencintai sesuatu yang lain. Jangan sampai ketika Yesus memanggil kita untuk mengikutnya, kita justru pergi dengan sedih hati karena kita sudah dimiliki oleh
sesuatu yang lain. Tetapi saya percaya kita semua di tempat ini, kita semua adalah murid Yesus, pengikut Yesus, yang mau mengikut Yesus dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya, kita sudah menyatakan untuk mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan sekali untuk selama-lamanya, dan tidak hanya setengah-setengah, tetapi secara total kita mempersembahkan kehidupan kita, sehingga dimanapun Tuhan memanggil kita, memberikan tugas kepada kita, maka kita kerjakan tugas dan panggilan itu dengan sepenuh hati. Haleluya, amin. Firman Tuhan, diberkatilah kita lewat firman Tuhan di sore hari ini. Dan mari kita semua kembali bangkit berdiri. Dan saya mohon untuk doa Bapak Pendeta Lee Jong Won untuk mendoakan firman Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami menerima kasih karunia oleh firman Tuhan sampaikan oleh Pendeta Gerald. Hari ini kami mau kerendahan hati hadapan Tuhan, sehingga kami menerima kasih karunia segala sesuatu dengan firman Tuhan ini. Seringkali kami berdosa kepada Tuhan, tapi kami mengakui bahwa kami orang yang berdosa, dan kami mengusah kehidupan kegiatan Tuhan supaya kami memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sekarang Pendeta Visionary Tim sudah pergi ke Indonesia. Tuhan selalu menyertai dia supaya pelayanan dia lebih lancar untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.